Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang audio dan agent. Asik di mata kuliah IMK. Nah, materi ini dibuat oleh Mbak Zaroh Khairunisa dari kelas TI 1A angkatan 2000 berapa nih? 2020 ya? 2020. Langsung aja ya. Untuk tujuannya yaitu tujuan umumnya mahasiswa, ya, nanti teman-teman dapat menguasai konsep IMK sehingga dapat mengimplementasikan dalam mendesain software sesuai dengan prinsip-prinsip UCD. Nah, nanti teman-teman secara khusus juga diharapkan mampu menggunakan audio dan agent. Jadi apa sih audio dan agent ini? Nah, sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu ada audio non speech, yaitu penggunaan audio yang non speech. Jadi audio yang auditory tapi bukan dari ucapan kata-kata. Kemudian ada pemaduan suara. Sorry. Itu masalah dan lingkungan pada pemaduan suara. Kemudian ada soundtrack, itu penjelasan pada soundtrack. Nah, yang terakhir ini adalah user interface agent. Ya, kita bahas satu-satu lah ya. Audio non speech. Speech artinya perkataan, ya. Speech dalam apa ini? Interface itu berguna untuk keadaan apa saja. Nah, untuk keadaan misalnya ketika sedang menggunakan komputer, ya seperti uh, adanya notifikasi yang berbunyi suara-suara, ya, dan lain sebagainya. Ya, yaitu ketika kita menyelesaikan pekerjaan. Nah, kemudian kegunaan non speech audio itu untuk apa? Misalnya untuk notifikasi, untuk alert, atau bisa juga seperti untuk alarm. Nah, ini di sini ada contoh dari bunyi bip. Kita play aja. Kita coba bisa nggak nih di play? Nggak bisa ya? Oke. Bunyi bip pendek 3 kali menandakan kerusakan pada RAM. Nah, itu yang namanya dengan non-speech audio. Ya, jadi audio yang sifatnya seperti alert, seperti ringtone. Nah, itu kan namanya non-speech audio. Kemudian, sorry ya, ini harus digeser-geser terus ya. Perbedaannya speech dan non-speech itu apa? Kalau speech itu user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksud dari kalimat itu. Nah, kadang membutuhkan waktu yang panjang ya, untuk mengerti makna dari satu kalimat itu. Sedangkan non-speech dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan itu pendek. Misalnya ada suara pintu terbuka kreket kayak gitu. Ada suara pintu tertutup bret ya, misalnya. Itu kan mewakili suatu ya tanpa harus dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat. Nah, kemudian uh, speech itu kita perlu memahami dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan. Jadi tidak semuanya itu mengerti karena bahasa manusia kan ada banyak, ada ratusan bahkan ribuan. Tetapi non speech itu mempunyai makna yang universal. Ya seperti misalnya bunyi ya, ambulance itu kan dimanapun semuanya sama. Bunyi klakson kendaraan kurang lebih juga sama. Ya, bunyi ringtone HP ya kurang lebih itu juga hampir-hampir sama. Kemudian ada yang namanya di sini ada icon. Icon. Nah, ikon auditory digunakan untuk merepresentasikan desktop, objek dan aksi. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah uh, tidak harus dengan bunyi-bunyian. Ya, kalau pakai icon itu kan kelihatan nih gambarnya. Ini ada gambar apa? Musik. Oh ya udah pastilah itu pasti tentang musik. Misalnya saya pakai laser. Nih. Terus ini ada gambar kamera. Oh ya ini FaceTime. Digunakan untuk merekam gambar ya kamera. Tapi kalau dengan auditory icon atau earcons,
Sound is not visible as an icon. Jadi suara itu tidak terlihat, tetapi memvisualisasikan. Ya, jadi dia merepresentasikan suatu objek yang real, yang nyata. Seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu misalnya suara orang menutup pintu. Misalnya ada suara, nah ini dengar nggak nih? Ada suara meja, nah, orang akan menotis itu dan tahu gitu ya. Nah, contoh bunyi auditory icon atau icon pada pain. Nah, ini di pain nih. Coba ya kita dengerin nih. Bunyi apa enggak? Harusnya sih bunyi nih, harusnya nih. Pasti ini error ya. Saya mau ganti ke ini nggak bisa. Harus diklik nih, tapi nggak bisa ngekliknya. Bentar. Oke, gini aja. Ya, harusnya dia ada bunyinya, tapi nggak kedenger. Saya nggak tahu nih, saya juga nggak dengar soalnya. Nah, kemudian ada permasalahan pada icon auditory, yaitu beberapa objek dan aksi tidak memiliki kejelasan suara alami untuk mengidentifikasi. Pada perusahaan ShareDark, sound digunakan dalam 3 hal, yaitu pertama ada sound untuk konfirmasi aksi, ada informasi status, dan ada petunjuk navigasi, yaitu sound yang digunakan untuk menunjukkan arah. Nah, itu tidak ada standarisasinya. Jadi permasalahan dalam icon auditory itu ya kadang ada bunyi-bunyi tertentu yang itu menjadi ciri khas dari brand-brand tertentu. Ada suara penegasan. Nah, di sini ada proses dan state information sound ada pada 2 level, yaitu ada global sound dan local sound. Global itu dapat didengar dari mana saja. Lokal itu spesifik untuk eksperimen yang khusus. Nah, earcon itu ada 2, ada common earcon dan ada family earcon. Contohnya, nah di sini ada contoh, nih ada not dan kayak gini ya. Ini merupakan salah satu contoh dari kombinasi earcon. Nah, di sini kan ada not seperti ini. Nah, ini ada sound yang unpitched, itu artinya ya kalau kita main apa sih? Biola ya, biola kayak gitu. Ini not yang ya kalau fals juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi boleh berimprovisasi di situ. Kalau yang ini udah fix. Do, re, mi, fa. Saya juga nggak ngerti nih bacanya gimana. Do, re, mi, fa, sol. Oke, lanjut pemaduan suara. Atau speech synthesis, yaitu pelengkap dari pengenalan suara. Jadi ada teksnya di situ, ya, kemudian teksnya itu dibacakan. Masalah yang sering terjadi apa? Yaitu user sangat sensitif terhadap variasi dan informasi suara. Kemudian output dalam bentuk suara tidak dapat diulang atau dicari dengan mudah. Jadi harus ada rekamannya dulu. Kemudian meningkatkan, ini kok nongol, keberisikan pada lingkungan kantor atau bila menggunakan headphone, maka akan meningkatkan biaya juga. Permasalahannya di situ. Kemudian ada lingkungan aplikasi pemadu suara. Yang pertama digunakan oleh para tunanetra. Jadi kalau ada handphone, ada bunyi-bunyian itu klek 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 kayak gitu. Itu kan digunakan untuk yang mereka tunanetra. Kemudian ada lingkungan di mana visual dan haptic skill user, contohnya sinyal bahaya pada kokpit pesawat. Soundtrack. Soundtrack yaitu word processor dengan sebuah interface auditory yang didesain untuk user yang bermasalah dengan alat visualnya. Nah, soundtrack itu gunanya untuk apa ya? Soundtrack itu digunakan untuk sebagai notis, pertanda. Jadi kalau alat-alat visualnya bermasalah, setidaknya tahu, ya.
eh, misal soundtrack itu contohnya yang seperti apa? Contohnya ya ketika Windows menyala, misal LCD kita rusak atau monitor kita rusak, tapi setidaknya kita tahu kalau Windows-nya itu sukses masuk, hanya saja tidak bisa ditampilkan. Nah, bunyi-bunyi dari Windows, Linux, dan ada macOS itu kan sendiri-sendiri, punya khasnya. Ada agent. Nah, menurut Shikara, Jennings dan Woolrich, agen adalah sistem komputer yang berada di lingkungan tertentu yang mampu melakukan aksi autonomous. Ya, autonomous itu artinya apa? Autonomous itu artinya ya otomatisasinya. Nah, jenis-jenis agent ada yang manipulasi langsung dan ada yang manajemen tidak langsung. Personal assistant, ya, ada tingkatannya, bisa diubah, kemudian menggunakan petunjuk, menggunakan inisiatif. Ya, para personal assistant dulu di Windows lawas ya, itu Windows 98 itu ada keong, tapi itu sebenarnya paperclip, cuma jadi seperti keong trigonal itu ya, trigonal kayak keong. Nah, itu bisa jadi personal assistant. Bisa kita mau searching di situ apa. Kalau sekarang kan ada apa, Hello Google ya, Halo Google sama Siri. Nah, mungkin itu ya sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.